Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetaplah baik dan terus semangat berpengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sampai pada hari ini di awal pekan, di hari Senin tanggal 23 Desember. Ini semua bukan karena kekuatan dan pengalaman kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Tetapi jika kita sampai pada hari ini adalah karena belas kasih Tuhan dan perkenanannya kepada kita untuk menikmati hari yang diberikan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber pengetahuan, sumber hikmat bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan baik, seperti yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hari-hari hidup kami sampai pada hari ini. Kami percaya perjalanan hidup kami ke depan, Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti rencana Tuhan melalui firman yang kami dengar dan kami baca setiap hari. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dan kami pun menjadi pelaku firman yang baik juga. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 23 Desember 2024, tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai idama, aholomodo makuku pitanaon, jala hagolapon akka bangso. Alai nabi carnema jahuba di atasmu, jala marsinodang hamuleonna di atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kitab Yesaya pasal 60 secara khusus adalah bagian dari kitab Trito Yesaya, di mana kitab Trito Yesaya ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel pasca pembuangan Babel. 70 tahun di pembuangan tentu membuat bangsa ini sangat menderita, tertekan, dan hampir kehilangan harapan tentunya. Dan setelah mereka kembali ke Yerusalem, ternyata rasa sedih, susah itu tidak segera hilang. Karena apa? Karena mereka melihat Yerusalem yang mereka datang kembali tidak seperti ketika mereka tinggalkan dulu. Semuanya telah menjadi berubah. Dan keadaan kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik setelah mereka keluar dari Babel tersebut. Tetapi di dalam keadaan keterpurukan itulah, di dalam keadaan yang sangat berduka, mungkin mereka sangat menderita pada waktu itu, Allah memberi pengharapan melalui Nabi Yesaya supaya mereka hidup di dalam semangat pengharapan. Karena mereka tidak pernah ditinggalkan. Tuhan akan memulihkan. Itu janji Allah atas mereka. Sehingga dalam renungan kita hari ini, secara khusus mulai dari ayat 1 dikatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Penderitaan itu membuat pikiran, mungkin arah jalan hidup kita seperti gelap, tidak punya harapan. Itulah yang terjadi kepada bangsa itu pada waktu itu. Dan mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita juga pada saat ini. Ketika kita dalam keadaan susah,
masalah-masalah tak kunjung usai. Perasaan masa depan kita itu tidak ada. Harapan kita hilang. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kita semangat kembali menjalani kehidupan. Tetapi sungguh hari ini kita dihiburkan oleh firman Tuhan. Bangkitlah dan menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Siapakah yang dimaksud? Terang yang datang itu adalah Yesus Kristus. Kemuliaan Allah terjadi atas hidup kita melalui Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Hidup kita gelap karena dosa-dosa. Bahkan dunia ini pun ditutupi oleh kegelapan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi hari ini saudara, kita diajak untuk bangkit. Untuk kembali tegak bahkan berjalan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan, terang hidup telah datang bagi kita. Dan di dalam kegelapan dunia, kita harus menjadi terang. Karena terang itu telah ada di dalam diri kita. Dan terang yang ada di dalam kita itu harus terpancar di dalam dunia. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Hari ini kita diajak untuk bersinar, membawa terang bagi banyak orang. Terang Tuhan itu telah terbit atas hidup kita, dan kemuliaannya nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, terang ilahi yang ada di dalam hidup kita itu tidak boleh menjadi redup oleh karena kegelapan dunia. Tetapi di dalam terang yang dari Tuhan melalui hidup kita, kita bisa menerangi dunia. Amin. Bagaimanakah kita menerangi dunia? Tentu hidup kita harus terus bersinar. Bersinar, bersinar. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi hidup kita. Jangan mau lagi larut dan hidup di dalam kegelapan. Jangan mau lagi diredupkan oleh kegelapan dunia. Tetapi teruslah pancarkan sinar kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Agar setiap orang yang berada di dekatmu merasakan kehangatan kasih Kristus. Dan melihat terang dari Tuhan terpancar melalui kehidupanmu. Amin. Sebagaimana isi buku Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teruslah memancarkan sinar yang dari Tuhan melalui hidupmu, sehingga banyak orang yang merasakan cahaya terang ilahi dan merasakan kehangatan kasih Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap memancarkan sinar di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada kegelapan seperti menutupi bumi ini yang dapat menutupi kehidupan kami. Karena sinar yang daripadamu akan terus memancar melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah sinar kami tetap menyala. Sehingga kami tidak menjadi redup dan bahkan sinar kami itu boleh memberikan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu dan biarlah kami terus bersinar seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.